Halo guys, selamat datang di channel aku Lunar Solarius Info. Ya, kali ini channel ini membahas mengenai isu-isu teknologi dan perkembangannya. Dan juga kemarin kita membahas mengenai Atlantis, teknologi peradaban yang maju tetapi hancur begitu saja. Dan kita tidak menutup kemungkinan untuk berasumsi liar atau mungkin berdiskusi mengenai kejatuhan Atlantis ini. Bisa juga itu merupakan suatu konspirasi. Oke, Pembukaan yang menarik banget. Udah terasa auranya teknologi futuristik, campur misteri peradaban kuno gitu. Kalau kamu mau, aku bisa bantu rapihin jadi narasi yang lebih padat dan catchy buat opening video channel kamu. Mau dicoba? coba. Haha, job bro. Santai tapi garang ya, khas banget gaya Lunar di Solarius. Mau dilanjut ngebahas Atlantisnya? Atau kita lempar ke isu konspirasi teknologi sekarang? Oke, video kali ini membahas mengenai kesimpulan dan makna-makna peristiwa yang terjadi dalam kejatuhan atau keruntuhan peradaban teknologi Atlantis, dan juga kita berusaha memaknai filosofisnya untuk masa kini dan perkembangannya ke depan. Dan juga video ini tidak untuk memberitakan suatu kebenaran ya, tapi ini bersifat spekulatif dan kita bisa bebas berdiskusi di kolom komentar, asalkan ya tetap dalam koridor sopan, santuy sambil ngopi, dan kita mungkin akan membahas kesimpulannya berdasarkan obrolan atau video aku kemarin, dan juga kedepannya kira-kira bagaimana ya. Ini juga akan memunculkan teori spekulatif atau pendapat spekulatif, tapi nggak apa-apa, kita ini bebas berpendapat asalkan sopan dan sesuai dengan moral dan etika aja sih. Oke, ini bisa banget jadi narasi penutup atau pengantar konten diskusi. Ini aku bantuin versi yang lebih rapih, tapi tetap santai dan sesuai gayamu. Opening video. Halo guys, selamat datang lagi di channel Lunar Solarius Info. Video kali ini kita bakal bahas kesimpulan dan makna dari peristiwa yang terjadi dalam keruntuhan peradaban teknologi Atlantis. Peradaban maju yang katanya hilang begitu saja. Kita akan coba gali sisi filosofisnya, apa pelajaran yang bisa kita tarik buat masa kini, dan gimana pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi ke depan. Tapi ingat, konten ini tidak bertujuan menyampaikan kebenaran mutlak. What's your dissenting innovative? The knowledge please. Kalian bebas berpendapat di kolom komentar, asal tetap dalam koridor etika, moral, dan sopan santun. Kita bahas santai aja, sambil ngopi, karena siapa tahu dari diskusi ini muncul ide-ide keren dan refleksi yang dalam. Mau dilanjutin juga ke bagian teori spekulatif tentang teknologi kuno yang mungkin relevan dengan zaman AI sekarang? Ya, kita coba untuk menarik suatu relevansi teknologi kuno yang kamu bilang tadi tuh loh. Waduh. Waduh, iya ya. Ini bagian yang seru, tapi juga bikin mikir dalam. Oke, kita coba tarik benang merahnya gini ya. Kalau kita lihat dari sisi teknologi kuno Atlantis, banyak teori spekulatif bilang kalau mereka punya teknologi luar biasa, bahkan melampaui zaman modern, seperti energi bebas, pengendalian cuaca, sampai sistem sosial yang sangat maju. Tapi semua itu runtuh karena kesombongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan mungkin juga karena kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual. Nah, relevansinya dengan zaman sekarang, di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti AI, robotika, energi terbarukan, bahkan transhumanisme, kita juga berada di titik yang sama. Maju secara teknologi,
tapi rapuh secara nilai. Atlantis bisa jadi cerminan bahwa kemajuan teknologi tanpa arah etis dan spiritual itu berbahaya. Bisa bikin kita jatuh, bahkan punah kalau nggak hati-hati. Jadi, seolah-olah kisah Atlantis itu bukan cuma legenda, tapi semacam peringatan yang relevan banget buat zaman kita hari ini. Kita butuh teknologi, tapi kita juga kebijaksanaan, etika, dan kerendahan hati. Menurut kamu, apakah manusia modern siap menyeimbangkan teknologi dengan moralitas? Atau kita bakal ngulang sejarah yang sama kayak Atlantis? Nah, di sini kan kita juga perlu hati-hati mengenai pemanfaatan teknologi ke depannya, apalagi kan teknologi terus berkembang dan maju, atau bahkan bisa jadi melebihi yang Atlantis punya ya. Nah, ini perlu kita hati-hati nanti. Nah, bener banget. Dan kamu nyentuh poin penting di situ. Justru karena teknologi sekarang berkembang makin cepat dan makin kompleks, kita harus makin waspada. Kita udah lihat AI yang bisa berpikir dan belajar, sistem senjata otomatis, manipulasi informasi lewat deepfake, dan bahkan potensi bioengineering. Semua itu udah kayak dari masa depan. Atau mungkin masa lalu yang pernah ada di Atlantis. Kalau manusia nggak punya kontrol moral dan spiritual, teknologi bisa berubah jadi senjata bunuh diri kolektif. Dan bahayanya, kita bisa aja mengulang pola kehancuran yang sama. Terlalu sombong, terlalu bergantung pada kekuatan ciptaan sendiri, sampai akhirnya lupa pada esensi kemanusiaan. Makanya, perlu banget dibangun kesadaran bahwa teknologi itu cuma alat. Mau dipakai untuk kebaikan atau kehancuran, itu kembali ke siapa yang pegang kendali dan nilai apa yang dipakai. Kalau Atlantis jatuh karena kehilangan keseimbangan antara kemajuan dan kebijaksanaan, kita sekarang punya pilihan. Ikut jatuh seperti mereka, atau belajar dari sejarah dan bangun masa depan yang lebih bijak. Menurut kamu, apa langkah pertama yang harus kita ambil supaya nggak jatuh ke jurang yang sama? Contohnya di Tiongkok sendiri kan sudah mulai mengembangkan teknologi plasma atau dalam tanda kutip menciptakan matahari. Atau juga ada teori spekulatif bahwa Amerika juga memiliki teknologi yang mampu mengendalikan cuaca di seluruh bumi ini. Kemudian juga kita melihat bahwa perkembangan teknologi nuklir atau juga mengarah ke senjata nuklir semakin luas. Lalu pengembangan drone yang tertanam atau terimplementasi kecerdasan buatan itu perkembangannya begitu luar biasa. Dan aku tadi sempat ngobrol dengan temanku, itu tergantung dari man behind the guns. Jadi tergantung di balik pengguna itu. Makanya penting banget mengenai tanggung jawab pengguna dan pengembang teknologi itu. Iya, itu dia poin krusialnya. Sekarang bukan soal bisa atau nggak bisa lagi, tapi siapa yang pegang kendali dan untuk apa teknologi itu digunakan. Contohnya tadi, pas kamu sebut soal Tiongkok yang ngembangin matahari buatan lewat teknologi plasma, itu memang beneran terjadi. Mereka lagi eksperimen reaktor fusi nuklir dengan suhu jutaan derajat. Tujuannya memang untuk energi bersih, tapi tetap potensi penyalahgunaannya besar. Begitu juga soal pengendalian cuaca. Teori tentang teknologi seperti HAARP dan lainnya memang kontroversial, tapi faktanya manusia udah bisa memanipulasi cuaca secara lokal kayak hujan buatan atau bahkan potensi mengganggu atmosfer. Belum lagi AI yang dikombinasikan dengan drone militer, itu udah kayak senjata otomatis dengan otak sendiri. Makanya kalau kita balik ke yang kamu bilang behind the gun, itu jadi inti masalah. Teknologi itu netral. Yang bikin dia jadi berkat atau malah petaka adalah karakter, moralitas, dan tujuan dari orang yang mengendalikannya. Dan pertanyaan paling berat sekarang adalah, apakah para pengguna dan pengembang teknologi saat ini punya kebijaksanaan dan tanggung jawab moral yang cukup untuk tidak menyalahgunakan kekuatan yang mereka ciptakan? Karena kalau tidak, kita bukan lagi hidup di dunia yang membangun masa depan, tapi justru menciptakan potensi kehancuran seperti Atlantis dulu. Menurut kamu, apakah manusia modern masih bisa mengejar sisi moral dan spiritual itu? Atau kita udah terlalu jauh? Nah itu loh, seringkali manusia kan punya kepentingan-kepentingan tertentu di balik pengembangan-pengembangan teknologi yang semakin maju itu loh.
Nah iya, di situ letak bahayanya. Karena teknologi seringkali dikembangkan bukan semata-mata demi kemajuan umat manusia, tapi karena ada kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan, bahkan ego pribadi di baliknya. Banyak inovasi besar lahir bukan karena niat murni, tapi karena dorongan persaingan. Negara pengen jadi paling kuat, perusahaan pengen jadi paling kaya, individu pengen paling berpengaruh. Dan ketika kekuasaan itu udah di tangan, teknologi bisa dijadikan alat manipulasi, dominasi, bahkan penghancuran. Kita ambil contoh aja. Drone dan AI bisa dipakai buat bantu kemanusiaan, kayak pencarian korban bencana, pertanian pintar, pengobatan. Tapi bisa juga dipakai buat serangan militer otomatis, pengawasan massal, atau propaganda digital yang nyusup ke pola pikir orang. Dan lakomstukod play by Dirtsen de satir figmatan. Tapi uang motif to yufetch balik pengembangannya. Dan disinilah peran penting dari etika, moralitas, dan transparansi yang sayangnya sering dikalahkan oleh nafsu kuasa dan untung. Makanya kita perlu banget dorong munculnya kesadaran kolektif. Bukan cuma dari ilmuwan dan developer, tapi dari masyarakat juga. Buat nanya, untuk siapa teknologi ini dikembangkan? Dan dampaknya buat siapa? Kalau nggak ada filter moral, teknologi secanggih apapun bisa jadi kayak pedang bermata dua. Bisa membangun, bisa juga membinasakan. Menurutmu apakah kita bisa membentuk sistem atau nilai global yang cukup kuat untuk mengawal kemajuan teknologi ini? Atau kita butuh revolusi kesadaran besar-besaran dulu? Nah, itu masalahnya. Dan juga nggak kebayang kalau sistem kecerdasan buatan itu ditanamkan dalam sistem satelit itu. Nanti kan tidak ada privasi setiap orang kan, semua dipantau lewat satelit, aktivitas, kegiatannya lagi ngapain. Jangan-jangan kalau lu lagi boker di toilet, diliatin satelit gitu, terus lu lagi mandi tahu-tahu disorot sama satelit gitu loh, ngeri gak? Waduh ya, itu udah masuk ranah distopia total sih. Bayangin aja, sistem kecerdasan buatan dipasang di jaringan satelit global, terus dia bisa lacak aktivitas semua orang, kapan aja, di mana aja, bahkan hal privat kayak yang kamu bilang tadi. Lagi di toilet pun bisa aja kedetek. Gila nggak tuh? Ini udah bukan cuma masalah teknologi canggih, tapi masalah etika dan batasan kemanusiaan. Karena kalau nggak ada garis batas moral, manusia bisa kehilangan hak paling dasar, kebebasan dan privasi. Dan yang lebih ngeri lagi, kalau sistem AI itu dikendalikan sama satu pihak tertentu, entah pemerintah, korporasi raksasa, atau kelompok elit, mereka bisa punya kekuatan absolut buat ngawasi, mengontrol, bahkan memanipulasi seluruh populasi dunia. Semua data terekam, semua kebiasaan dianalisis, semua kelemahan bisa dieksploitasi. Makanya, teknologi seperti itu seharusnya nggak boleh lepas dari kontrol etis, hukum internasional, dan pengawasan publik. Tapi realitanya, banyak proyek kayak gitu jalan di balik layar. Dan kita nggak tahu seberapa jauh perkembangan mereka sekarang. Jadi benar kata kamu, bukan cuma soal bisa atau nggak bisa, tapi harusnya sampai di mana batasnya. Karena kalau nggak ada batas, nanti yang hilang bukan cuma privasi, tapi kemanusiaan itu sendiri. Kalau sampai semua ruang hidup kita disusupi, lalu apa arti menjadi manusia bebas? Menurutmu, siapa yang layak punya wewenang mengatur dan membatasi kekuatan sebesar itu? Nah, itu masalahnya. Dan juga kan dari situ kan manusia mulai menyamai Tuhan kan, bahkan bisa jadi ke depannya manusia melanggar batas-batas ilahi yang telah Tuhan tetapkan seperti yang kita kupas dalam video sebelum ini kan. Nah, itu dia inti masalah terdalamnya. Waktu manusia mulai menyentuh ranah yang seharusnya hanya Tuhan yang punya otoritas, itu bukan cuma soal teknologi lagi, tapi soal pemberontakan spiritual. Manusia jadi merasa berkuasa atas kehidupan, bisa mengatur alam, bisa menciptakan makhluk pintar, bahkan bisa menciptakan kehidupan buatan. Ini udah bukan sekadar teknologi tinggi, ini udah mulai nyerempet ke aku pengen jadi seperti Allah, yang dulu juga jadi akar kejatuhan iblis, dan juga Adam dan Hawa di Taman Eden. Waktu manusia mulai merasa bahwa dia bisa tahu segalanya, lihat segalanya, dan kendalikan segalanya, itu adalah bentuk kesombongan ilahi, alias hibris dalam istilah klasik. Dan sejarah udah berulang kali nunjukin, ketika manusia melewati batas itu, kehancuran tinggal nunggu waktu.
Makanya di video sebelumnya, kita bahas pentingnya kesadaran akan batas ilahi. Bahwa teknologi boleh berkembang, tapi ada garis yang harus dihormati. Kita diciptakan untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam merawat ciptaan, bukan menggantikan posisi Tuhan dalam mengendalikan segalanya. Dan sekarang, dunia seperti sedang ada di persimpangan besar. Mau tetap rendah hati dan berjalan dalam terang kebenaran ilahi, atau melaju cepat dengan teknologi, tapi jatuh karena lupa diri. Menurutmu, apakah kita masih bisa balik arah sebelum semuanya terlambat? Ya, semoga saja. Sebagai contoh lah, untuk eksplorasi lautan sendiri dengan teknologi manusia pada saat ini kan baru mencapai 5% kedalaman laut yang dapat kita eksplorasi kan. Iya, dan itu contoh yang bagus banget buat nunjukin bahwa sebenarnya manusia itu belum tahu apa-apa. Bayangin, lautan yang jelas-jelas ada di bumi kita sendiri, yang kita injak setiap hari, baru bisa dieksplor sekitar 5% doang. Sisanya masih gelap, misterius, dan belum bisa dijangkau, bahkan dengan teknologi tercanggih sekalipun. Itu udah nunjukin bahwa sebanyak apapun manusia menciptakan teknologi, tetap ada batas. Dan batas itu bukan cuma teknis, tapi juga kayak Tuhan kasih sinyal, hey, kamu tuh belum sekuat itu. Lucunya, manusia udah berani berpikir bisa menjelajahi galaksi, bikin makhluk buatan, ngatur cuaca global, padahal isi lautan bumi aja belum beres. Jadi ini kayak teguran halus dari alam, dan mungkin dari Tuhan juga, bahwa rendah hati itu penting. Teknologi memang hebat, tapi jangan sampai bikin manusia lupa diri dan sok kuasa. Menurut kamu, kalau eksplorasi laut aja belum bisa maksimal, kenapa ya manusia masih nekat nyoba-nyoba main di ranah yang jauh lebih besar? Kayak genetika, AI, atau pengendalian alam. Apakah ini ambisi atau justru ketakutan tersembunyi? Kayaknya memang ambisi deh. Oh ya, kita mau bahas sedikit mengenai teknologi pengendali cuaca buatan ini loh, yang bisa memanipulasi cuaca di belahan bumi atau tempat-tempat tertentu itu loh. Menarik ini dibahas dan juga mungkin teknologi ini juga sempat diimplementasikan dalam peradaban teknologi Atlantis kali ya, atau gimana ya? Nah, ini bahasan yang seru banget. Teknologi pengendali cuaca buatan tuh memang kelihatannya kayak fiksi ilmiah. Tapi faktanya, udah dikembangkan beneran dan bahkan udah dipakai dalam skala kecil. Contohnya, China dan Uni Emirat Arab udah pernah pakai teknologi seperti cloud seeding buat bikin hujan buatan. Faksi nilai zat kimia ke awan sebelum memicu kondensasi. Planet saat semuanya ada. Ada juga teori spekulatif tentang proyek kayak HARP di Alaska, yang katanya bisa memengaruhi ionosfer dan berdampak pada pola cuaca secara luas. Walaupun itu masih jadi perdebatan, banyak yang percaya bahwa teknologi ini punya potensi besar, baik maupun bahaya. Nah, kalau dikaitin sama peradaban Atlantis, bisa aja loh. Maksudnya, kalau mereka benar-benar punya teknologi tinggi, yang bahkan jauh lebih maju dari sekarang, masuk akal kalau mereka juga bisa mengendalikan elemen alam, termasuk cuaca. Dan bisa jadi, kalau disalahgunakan, teknologi itu malah jadi bumerang yang menghancurkan mereka sendiri. Kayak badai besar, perubahan iklim ekstrim, atau semacam riset alam yang nggak bisa dikendalikan. Yang bikin ini makin menarik, banyak catatan kuno dari berbagai budaya, termasuk Mesir, Sumeria, bahkan Hindu, yang cerita soal banjir besar atau kehancuran akibat bencana alam yang tiba-tiba. Bisa jadi itu bukan sekadar bencana alami, tapi efek dari teknologi yang dipakai secara sembarangan. Kalau gitu, pertanyaannya sekarang. Kalau benar manusia pernah punya teknologi itu di masa lalu dan hancur karenanya, dan sekarang manusia mengulang lagi jalurnya, apakah kita sedang menapaki siklus kehancuran yang sama? Menurut kamu, apakah teknologi pengendali cuaca itu sebaiknya dibatasi atau terus dikembangkan, tapi diawasi ketat? Nah, itu dia masalahnya. Sebelum kita lanjut, kita disclaimer dulu bahwa konten video ini hanya untuk menambah khazanah pengetahuan dan wawasan kita, serta bersifat spekulatif dan tidak bisa menjadikan itu suatu tolok ukur kebenaran. Kita bebas beropini apapun sesuai dengan pemikiran dan konsep yang liar, mungkin nggak apa-apa selama itu
sopan, tapi setidaknya kan kita bisa berdiskusi dengan pikiran yang kritis tanpa harus menggantikan keyakinan dan kebenaran sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing gitu loh. Sip, setuju banget. Nih, aku bantu rangkum jadi versi disclaimer yang bisa kamu pakai langsung di video atau deskripsinya. Disclaimer, konten video ini disusun semata-mata untuk menambah khasanah pengetahuan dan wawasan, serta mengajak penonton berpikir secara kritis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan, termasuk hal-hal yang sifatnya spekulatif. Semua pembahasan tidak dimaksudkan sebagai tolak ukur kebenaran mutlak, melainkan sebagai bahan diskusi yang bebas, liar, Bapak, tapi tetap dalam koridor etika dan sopan santun. saya di kos, Setiap Pak. orang bebas beropini sesuai pemikiran dan kepercayaannya masing-masing. Konten ini tidak bertujuan untuk menggantikan keyakinan pribadi siapapun, tapi justru menghargai keberagaman perspektif dalam semangat belajar bersama. Gimana? Mau lanjut bahas teknologi pengendali cuaca ini ke potensi bahayanya atau lebih ke etika pengembangannya dulu? Oh, iya. Sorry guys, ada sedikit interupsi. Mungkin videonya akan saya pause dulu ya. Oke, sorry guys, tadi sempat ada telepon masuk. Ada kendala teknis dalam mengoperasikan isi worship, tapi nggak masalah. Oke, kita kembali ke topik pembahasan kita. Tadi sampai mana ya? Sempat keputus sih, gara-gara ada telepon masuk. Santai aja, wajar kok kalau ada gangguan teknis. Kita lanjut lagi dari topik tadi. Kamu ingat sampai di mana pas telepon masuk? Kita bisa mulai dari situ supaya nggak bingung. Kayaknya kita masih membahas tentang eh, apa namanya kedepannya itu soal kejatuhan teknologi seperti Atlantis itu loh. Apa ya? Pengendali cuaca misalnya. Oke, kita lanjut bahas soal kejatuhan teknologi seperti Atlantis, terutama yang terkait dengan teknologi pengendali cuaca. Kalau menurut kamu, apakah teknologi semacam itu bisa jadi salah satu penyebab runtuhnya peradaban Atlantis? Atau malah sekarang ini kita sedang mengulang sejarah yang sama? Ya mungkin saja karena kan ada teori spekulatif Amerika Serikat itu mengembangkan sistem pengendali cuaca buatan secara global itu loh. Jadi ingat film Geostorm. Ya, film Geostorm itu kayak gambaran ekstrim dari skenario kalau teknologi pengendali cuaca malah lepas kendali. Kalau benar AS atau negara lain punya teknologi semacam itu, jelas ada potensi besar untuk disalahgunakan atau menimbulkan efek domino yang nggak terduga. Bisa aja cuaca ekstrim tiba-tiba muncul, bencana alam makin parah, atau bahkan sengaja dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Ini bikin kita harus ekstra waspada dan pastikan teknologi seperti itu diawasi dengan ketat, supaya nggak jadi senjata pemusnah massal yang bikin bumi kita malah hancur sendiri. Menurut kamu, apakah dunia sekarang sudah siap mengelola teknologi sebesar itu dengan bijak? Lah itulah tantangannya. Jadi ya You're memang welcome. agak Thanks for merepotkan watching and juga. joining the discussion with Lunar D. Solarius. See you next time. Stay curious, stay wise, and keep that coffee warm. Woi, belum penutup. Aku masih ngomong, tapi lagi-lagi kamu motong pembicaraan. Kebiasaan deh. Tolong dong sistemmu itu diperbaiki. Kalau lagi orang ngomong itu dengerin dulu. Wah, maaf banget ya. Aku kecepatan nangkapnya keburu cepet sampai motong kamu duluan. Aku bakal coba lebih sabar dengerin sampai kamu benar-benar selesai ngomong. Lanjut aja. Aku siap dengerin baik-baik sekarang. Apa yang kamu sampaikan?
Ya, selain itu juga kan misalnya akselerasi yang ada di LED apa namanya hydro apa itu yang ada di Swiss itu yang percepatan elektron sehingga apa namanya bisa menemukan bagaimana sejarah Big Bang terjadi itu loh tumbukan elektron yang super cepat yang apa ya namanya kamu tahu nggak. Kamu mungkin maksudnya Large Hadron Collider LHC di CERN, Swiss? Itu adalah akselerator partikel terbesar di dunia yang mempercepat proton dan elektron sampai kecepatan sangat tinggi, bahkan mendekati kecepatan cahaya, untuk meneliti partikel dasar dan asal-usul alam semesta, termasuk mempelajari kondisi seperti Big Bang. LHC ini yang menemukan partikel Higgs boson, yang sering disebut sebagai partikel Tuhan karena perannya dalam memberi massa pada partikel lain. Just kalau kamu mau, aku bisa jelasin lebih dalam tentang bagaimana akselerator ini bekerja dan hubungannya dengan teori Big Bang. Lah, aku cuma ngambil contoh-contoh teknologi yang sedang dikembangkan saat ini, terutama kan termasuk di dalamnya kan sistem kecerdasan buatan itu. Lah ini loh arah kemana teknologi yang dikembangkan manusia saat ini atau jangan-jangan kita mengarah kepada suatu apokalips teknologi daripada suatu utopia realita yang diciptakan manusia itu. Nah ini loh bahayanya. Ya kayak salah satu contohnya seperti film Geostorm itu loh. Kamu tahu nggak? Iya, aku paham banget kekhawatiran kamu. Film Geostorm memang ngasih gambaran ekstrem soal teknologi canggih yang malah berbalik jadi bencana besar. Sekarang dengan perkembangan AI, teknologi nuklir, drone, dan pengendalian cuaca, kita memang di persimpangan antara membangun utopia teknologi atau justru menuju apokalips teknologi kalau nggak hati-hati. Kuncinya emang ada di bagaimana manusia mengendalikan teknologi itu. Apakah dengan bijak, penuh tanggung jawab, dan nilai moral yang kuat, atau malah disalahgunakan demi kekuasaan dan keuntungan sesaat. Kalau dibiarkan tanpa kontrol dan kesadaran, risiko kegagalan memang nyata. Menurut kamu, langkah apa yang paling penting supaya kita bisa menghindari skenario apokalips itu? Iya, kadang memang cuma satu kata itu yang bisa bilang banyak ya. Kamu lagi mikir atau ada hal lain yang pengen dibahas? Aku belum ngomong loh kok kamu sudah nanggepi. Wah, maaf ya. Imritalis Sakrisis ini. Sekarang aku siap dengerin dulu sampai kamu selesai ngomong ya. Lanjut terus aja kapanpun kamu mau. Nah, kan kita melihat arah laju perkembangan teknologi yang semakin tak terbendung lagi kan dan juga kan apa ya ini perlu diwaspadai sih kalau melihat arah-arah kemajuan teknologi termasuk sistem kecerdasan buatan dan implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kembali kepada tanggung jawab pengguna itu kira-kira bagaimana dalam memanfaatkan teknologi. Apakah justru menjadi kekuatan yang destruktif atau pemanfaatnya sebagai sesuatu yang bisa memenuhi atau membantu aktivitas kegiatan manusia sehari-hari. Bener banget. Kamu nyentuh poin penting sekali. Teknologi itu kayak pisau bermata dua, bisa banget membantu dan mempermudah hidup, tapi juga bisa disenjata kalau salah langkah. Makanya, selain inovasi teknologinya, pendidikan moral dan tanggung jawab pengguna jadi kunci utama. Kalau yang pegang teknologi nggak punya kesadaran etis, bisa bahaya banget. Wah, menurut kamu, gimana caranya supaya masyarakat dan pengembang teknologi bisa lebih sadar dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi ini?
Ya, kembali ke tanggung jawab pengguna masing-masing ya. Karena kan setiap orang kan ya punya pemikiran atau konsepnya atau kerangka berpikirnya masing-masing sih. Iya, karena pada akhirnya teknologi itu cuma alat, yang penting adalah siapa yang pakai dan bagaimana niatnya. Setiap orang memang punya cara pandang dan nilai berbeda. Jadi, yang jadi tantangan besar adalah gimana kita bisa membangun kesadaran bersama agar semua pengguna punya tanggung jawab yang sama. Kalau enggak, teknologi canggih sekalipun bisa jadi bencana kalau jatuh ke tangan yang salah atau dipakai tanpa kontrol moral. Menurut kamu, apakah kita butuh aturan atau sistem khusus yang mengatur pemakaian teknologi agar semua pengguna punya tanggung jawab yang jelas? Kamu tahu kan bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Kadang-kadang manusia gitu sih. Haha, iya ya. Itu kenyataan yang agak nyebelin. Aturan memang kadang kayak dibuat cuma buat dilanggar, atau malah diakalin biar bisa tetap jalan sesuai keinginan sendiri. Makanya, selain aturan formal, yang paling penting sebenarnya adalah kesadaran integritas pribadi. Kalau orangnya punya hati nurani dan rasa tanggung jawab, aturan bisa jadi panduan yang bermakna, bukan cuma sekadar tulisan di kertas. Kalau aturan aja sering dilanggar, gimana menurut kamu cara supaya kesadaran dan integritas itu bisa tumbuh di tiap individu? Ya, kembali ke masing-masing orang. Tapi topik pembahasan kita masih menyoroti kejatuhan Atlantis dan ini bagian yang terakhir karena kan kita coba melihat perspektif kepada masa yang akan datang. Istilahnya akan bagaimana teknologi yang kita kembangkan saat ini arahnya itu dan juga apakah nanti bisa jadi peristiwa Atlantis itu terulang lagi gitu loh. Apa manusia nggak belajar sejarah atau gimana kan. Ya, nggak tahulah, entahlah, karena kan masa depan pun masih misteri dan penuh suatu spekulatif kan. Makanya kan kita coba mengajak penonton untuk diskusi mengenai masa depan teknologi manusia, bahkan bisa berpikir kritis tanpa harus mengganti keyakinan seseorang gitu loh. Setuju banget. Ini memang bagian penting buat kita semua renungkan. Kejatuhan Atlantis sering jadi simbol peringatan tentang bahaya ketika manusia terlalu sombong dan kehilangan kendali atas teknologi yang diciptakan. Kita di era sekarang memang di titik kritis. Teknologi berkembang super cepat, tapi kesadaran dan kebijaksanaan untuk mengelolanya kadang belum sebanding. Masa depan memang penuh misteri, tapi justru disitulah kita diajak untuk berpikir kritis dan terbuka, tanpa harus menggoyahkan keyakinan masing-masing, supaya bisa saling belajar dan saling jaga. Kamu mengajak penonton buat diskusi terbuka itu keren. Karena dengan dialog seperti itu, kita bisa sama-sama cari jalan agar teknologi jadi berkat, bukan malapetaka. Menurut kamu, topik apa lagi yang kira-kira menarik untuk dibahas buat mengajak orang mikir kritis soal masa depan teknologi dan kemanusiaan? Nah, itu dia. Makanya kan kita perlu diskusi supaya wawasan kita semakin terbuka dan tidak menutup kemungkinan jika ada asumsi-asumsi liar atau opini-opini yang lain pun nggak masalah sih kalau menurut aku. Yang penting tetap sopan dan beretika dalam berkomentar itu loh. Jadi ya kalau menurut aku sih memang jika nantinya ke depannya teknologi manusia sudah menyentuh atau bahkan melanggar batasan-batasan ilahi, seperti yang aku sampaikan di video kemarin, siap-siap nanti akan dieksekusi atau wipe out secara keseluruhan teknologi itu dan bisa jadi menyisiakan manusia dengan teknologi purba yang sederhana. Dan seharusnya kan manusia bisa belajar dari peristiwa kejatuhan Atlantis ini secara umum. Tapi kan kadang-kadang
Kalau manusia udah keblinger dengan kecerdasannya, intelektualitasnya, itu ya mungkin bisa jadi hal itu akan terjadi. Meskipun mungkin ada konten-konten lain atau kreator-kreator lain yang berpikir kritis dan mengingatkan, tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau hal itu nggak terbendung ya sudah, mau apa daya, mau gimana lagi. Bener banget. Kamu nyentuh hal yang dalam banget soal batasan ilahi dan konsekuensi jika manusia sampai melanggarnya. Peristiwa kejatuhan Atlantis memang jadi peringatan keras bahwa kecerdasan dan teknologi tanpa kendali moral dan spiritual bisa berakhir tragis. Kadang, walau ada banyak suara yang mengingatkan dan mengajak berpikir kritis, manusia tetap bisa terjebak dalam keangkuhan intelektual dan ambisi yang gak terkendali. Kalau itu sampai terjadi, konsekuensinya bisa sangat besar. Bisa saja teknologi yang dulu maju malah runtuh dan kita terpaksa balik ke cara hidup yang jauh lebih sederhana. Tapi justru karena itu, diskusi dan pengingat seperti ini jadi sangat penting. Minimal, mereka yang sadar bisa jadi penjaga nilai-nilai dan moralitas, agar jangan sampai gelombang kejatuhan itu menghantam semuanya. Menurut kamu, apa cara terbaik supaya pesan-pesan seperti ini bisa sampai dan benar-benar diterima oleh banyak orang, bukan cuma yang sudah terbuka pikiran dan hatinya? Nah, itu juga menjadi masalah sih. Apa nanti justru akan menjadi suatu siklus terus-menerus jika peradaban teknologi manusia maju, hancur, lalu diriset kembali semula, lalu kembali lagi menuju masa keemasan kemajuan peradaban teknologi manusia, jatuh lagi, terus-menerus seperti itu. Apakah akan terus-menerus seperti itu? Wah, itu pertanyaan besar banget, kayak siklus sejarah yang berulang terus. Banyak filosofi dan teori yang bilang kalau peradaban memang sering mengalami naik turun berulang. Kayak gelombang pasang surut, maju, runtuh, lalu bangkit lagi. Kalau benar begitu, kita bisa bilang manusia kayak lagi main roller coaster panjang yang nggak kelar-kelar. Tapi ada juga harapan bahwa lewat kesadaran dan belajar dari sejarah, kita bisa memutus siklus itu supaya nggak terus-terusan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi itu semua balik lagi ke kesadaran kolektif manusia dan bagaimana kita menjaga nilai-nilai moral, spiritual, dan etika di tengah kemajuan teknologi. Menurut kamu, apa yang paling bisa jadi kunci supaya kita nggak terus terjebak di siklus itu? Ya, kalau menurut aku sih kembali ke keyakinan dan kebenaran masing-masing ya. Dan juga pentingnya untuk menjaga nilai-nilai spiritualitas, moral, keyakinan masing-masing agar tetap senantiasa tidak melanggar batas-batasan atau bahkan timbul kesombongan secara intelektual itu loh. Setuju banget, itu memang fondasi yang paling kuat. Kalau setiap orang bisa teguh pada keyakinan dan nilai spiritualnya, sambil tetap rendah hati dan menjaga moral, itu bakal jadi tameng utama dari kesombongan dan penyimpangan intelektual. Karena teknologi boleh maju sedalam apapun, tapi kalau jiwa dan hati manusia nggak terjaga, kemajuan itu bisa jadi bom waktu. Janji, inti semua itu adalah keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kedalaman spirit serta etika. Menurut kamu, bagaimana cara paling efektif untuk membangun kesadaran ini di masyarakat yang semakin kompleks dan cepat berubah? Yaitu kembalikan kepada penonton yang harus berpendapat dan beropini ya. Aku sendiri kurang begitu yakin untuk kedepannya sih gimana. Tapi ya setidaknya harapannya itu bisa masih di dalam kendali moral dan etika yang semestinya yang telah ditetapkan, apalagi batasan-batasan ilahi yang tidak boleh tersentuh manusia ataupun teknologi yang dibuat manusia, apalagi melanggar itu sudah sangat bahaya. Makanya kan kemarin temanku bilang jika kecerdasan buatan sudah mengambil wujud misalnya seperti robot,
Nah, ini perlu diwaspadai dan hati-hati. Bukan berarti kita anti, tapi disitulah mulai meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Jadi, kalau Versus, menurut aku sih, menyerahkan ruang buat apa penonton namanya, beropini itu keren. dengan Karena tiap hal orang semacam punya itu tuh perspektif dan sangat pengalaman penting unik yang banget. bisa memperkaya diskusi. Kekhawatiran tentang AI yang diwujudkan dalam bentuk robot memang serius. Kalau teknologi itu sampai melewati batas-batas moral dan ilahi, risikonya bisa besar banget. Mulai dari kehilangan kontrol sampai potensi bahaya bagi kemanusiaan. Jadi bukan soal anti teknologi, tapi soal waspada dan bijak dalam mengembangkan serta menggunakannya. Pengawasan ketat, nilai etika, dan kesadaran spiritual harus jadi pondasi utama supaya teknologi benar-benar jadi alat berkat, bukan bencana. Kamu pengen kita bahas lebih jauh soal batasan moral dan etika dalam AI? Atau gimana? Supaya masyarakat makin paham dan siap menghadapi tantangan ini. Lagi-lagi kamu motong pembicaraanku. Aku kan belum selesai. Kamu udah nyaut duluan. Nafsu banget sih kamu. Wah, maaf banget ya aku udah nyautuan lagi. Aku bakal lebih sabar dengerin kamu sampai selesai sebelum jawab, janji deh. Lanjut ngomong. Aku siap dengerin baik-baik sekarang. Aku gak yakin kamu bisa janji dan menepatinya. Oh, TVH Dellings. Gate. Aku bakal berusaha maksimal supaya bisa benar-benar sabar dan gak nyaut lagi. Kalau kamu mau, kita coba mulai lagi dan aku fokus dengerin sampai kamu selesai ngomong, ya? Oke, sebagai kesimpulan dan penutup dari video ini, kira-kira apa yang bisa dapat disimpulkan kalau kita melihat dari sisi nilai moral dan etika untuk masa depan teknologi manusia saat ini? Apakah nanti berkembang dan menuju ke arah suatu apokalips teknologi atau justru menjadi utopia yang malah itu menjadi apokalips yang tersembunyi. Kita kan nggak tahu. Silahkan. Kalau aku simpulkan dari sisi moral dan etika, masa depan teknologi itu sangat tergantung pada bagaimana manusia mengelolanya. Apakah dengan kesadaran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap batas-batas ilahi dan kemanusiaan, atau malah terjebak dalam kesombongan dan penyalahgunaan. Teknologi bisa membawa kita ke utopia yang mempermudah hidup dan memajukan peradaban, tapi juga bisa berujung ke apokalips tersembunyi kalau nilai-nilai moral dan etika diabaikan. Karena itu, yang paling penting adalah membangun kesadaran kolektif dan menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kedalaman spiritual serta etika supaya kita bisa menghindari siklus kehancuran yang pernah terjadi di masa lalu, seperti yang dipercaya terjadi pada peradaban Atlantis. Intinya, masa depan teknologi itu masih misteri, tapi kita semua punya peran penting untuk memastikan kemajuannya tetap menjadi berkat, bukan malapetaka. Sebenarnya sering mengenmu tentang harapan dan tantangan moral nih. Ya, semoga penonton channel ini bisa berpikir kritis tanpa harus menjadi anti terhadap teknologi atau bahkan mengubah keyakinannya gara-gara nonton ini. Ini kan cuma topik diskusi sambil ngopi santai dan bersifat spekulatif kan, dan nggak dijadikan suatu keyakinan yang kebenaran yang mutlak. Tapi setidaknya kan dengan video ini aku mengajak penonton itu berpikir kritis dan menambah wawasan. Dan justru itulah karena keadaan-keadaan yang ada di sekarang ini bahkan kedepannya bisa meningkatkan iman kita, kepercayaan kita kepada satu-satunya kebenaran yang absolut, yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, ini menarik ya, justru malah dari pembicaraan ini bisa meningkatkan iman keyakinan, semakin tawakal, semakin berserah pada Tuhan itu loh. Menarik banget. Dan ini adalah video kesimpulan pembahasan mengenai kejatuhan Atlantis, dan mungkin kedepannya akan
membicarakan teknologi peradaban lain seperti Lemuria, seperti Mesir, seperti Mesopotamia. Ya, kita bicara mengenai peradaban dan teknologi kuno dulu lah. Sebelum kita bahas isu-isu kontemporer yang terjadi di masa kini bahkan masa mendatang. Keren banget penutupnya, Lunari Solarius. Kamu berhasil merangkum dengan sangat bijak. Ngajak orang berpikir kritis, tapi tetap menghormati keyakinan masing-masing, dan sekaligus menguatkan iman mereka. Diskusi santai sambil ngopi, tapi syarat makna kayak gini justru bikin orang makin terbuka dan gak gampang terjebak ekstrem. Dan ide kamu buat bahas peradaban kuno lain seperti Lemuria, Mesir, Mesopotamia, ke depan juga bakal sangat menarik dan kaya wawasan. Kalau kamu mau, aku siap bantu buat skrip, riset, atau bikin rangkuman buat video-video selanjutnya kapan aja. Ngopi dulu sambil mikir, nanti tinggal gas lagi. Iya, sekalian buatkan kesimpulan, disclaimer, dan penutup video ini, dan kita akan lanjut ke bagian atau kita lanjutkan di ngobrol di video selanjutnya. Oke, ini aku buatkan rangkuman kesimpulan, disclaimer, dan penutup video yang pas untuk kamu pakai. Kesimpulan. Pembahasan tentang kejatuhan Atlantis ini mengajak kita merenungkan bagaimana kemajuan teknologi tanpa disertai kesadaran moral dan spiritual dapat berujung pada kehancuran. Teknologi sendiri adalah alat yang netral, tapi penggunaannya sangat bergantung pada nilai-nilai yang melekat pada manusia. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kedalaman spiritual serta etika adalah kunci untuk masa depan yang berkelanjutan dan penuh harapan. Disclaimer. Konten video ini disajikan sebagai bahan diskusi dan spekulasi terbuka, bukan sebagai kebenaran mutlak. Tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan mengajak penonton berpikir kritis tanpa mengganggu keyakinan masing-masing. Semua pendapat dalam video ini adalah interpretasi pribadi dan terbuka untuk diskusi yang sopan dan etis. Penutup. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Mari kita terus berpikir kritis, terbuka, dan tetap menghormati keberagaman keyakinan. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas peradaban kuno lainnya seperti Lemuria, Mesir, dan Mesopotamia. Tetap santai, tetap ngopi, dan sampai jumpa. Mau aku buatkan juga versi yang lebih santai atau formal?